location. Please, please, please. Ma'am. Ma'am. Akhirnya, wanita itu pun tewas bersama suaminya yang diduga telah melakukan diskon nyawa. Lalu, film pun baru dimulai. Kemudian scene berlanjut saat rumah dari pasangan suami istri tadi sedang dibersihkan. Terlihat seorang pria bernama Kevin sudah biasa melakukan pekerjaan cleaning service TKP bersama dua karyawannya. Setelah pekerjaan mereka beres, Kevin ditemui oleh pasangan suami istri yang merupakan kerabat dari korban pemilik rumah ini. Kemudian, wanita yang bernama Claudia langsung membayar jasa pembersihan di rumah kakaknya ini. Kemudian, scene beralih kepada istri Kevin yang bernama Natalie, di mana wanita perancang busana ini sudah terbiasa hidup sendiri karena nasib pernikahannya yang sudah di ujung tanduk. Karena ternyata Natalie pernah kepergok berselingkuh di hadapan Kevin. Tapi meskipun begitu, hubungan mereka tetap terlihat baik meski sedikit hambar. Setelah beraktivitas seharian, Natalie pun berniat untuk menemui Kevin di rumahnya. Ketika di perjalanan, ia dihampiri Kevin yang juga berniat untuk menemui istrinya. Terlihat mereka pun senang karena memiliki tujuan yang sama. Lalu mereka pun menuju rumah Kevin di mana tempat itu mereka pernah hidup bersama. Setibanya di rumah, mereka terlihat bahagia karena bisa berkumpul setelah beberapa hari tidak bertemu. Lalu Kevin mengungkapkan jika dirinya ingin memperbaiki hubungan mereka. Keinginan Kevin itu pun disambut baik oleh istrinya ini. Tak lama kemudian, nafsu gabrut keduanya pun memuncak. Tapi tetap saja Kevin masih enggan untuk kembali mengaduk istrinya ini. Rupanya Kevin masih trauma karena pernah melihat Natalie diaduk oleh orang lain tepat di hadapannya. Sontak Natalie pun bingung karena bagaimana mereka bisa bersama jika Kevin masih seperti ini. Singkat cerita, Kevin dan Natalie menemui seorang psikolog guna menemukan pencerahan terkait masalah rumah tangga mereka. Ketika sesi curhat-curhatan, si ibu kolog menyarankan mereka untuk mencari suasana baru jika masih ingin bersama. Saran itu pun membuat Kevin jadi kepikiran untuk membeli rumah baru. Setelah pertemuan tadi, Natalie yang kini berada di rumahnya menceritakan nasib pernikahannya pada sang adik yang bernama Dina. Tak lama kemudian, Kevin datang dan mengatakan tentang niatannya membeli sebuah rumah. Lalu, ia mengajak Natalie untuk melihat rumah bekas pembunuhan yang ternyata akan dijual. Sontak Natalie pun menolak karena menganggap rumah itu masih banyak hantunya. Akan tetapi, Kevin terus membujuknya, terlebih karena rumah itu terbilang mewah dan dijual dengan harga yang murah pula. Meskipun mereka sempat beradu bacot, tapi saat mendengar harga yang murah, Natalie pun akhirnya setuju. Di keesokan harinya, mereka pun mendatangi rumah yang kini dipegang oleh Claudia dan suaminya yang bernama Robert. Saat berada di dalam rumah, Kevin dan Natalie merasa kagum dengan rumah yang memiliki kunci otomatis dan pengatur suhu ini. Ketika proses nego berlangsung, bagaikan emak-emak sadis, Kevin masih saja menawar harga yang sebenarnya sudah murah. Meskipun sedikit gedek, tapi Claudia dan Robert akhirnya melepaskan rumah tersebut. Terlihat Kevin dan Natalie pun senang karena mulai dari sekarang rumah ini resmi menjadi milik mereka. So, beautiful, right? Di hari berikutnya, Dina membantu Natalie beres-beres di rumah ini. Lalu tiba-tiba, Both parties. Dead body. terlihat mereka pun heran dengan dogi milik Natalie yang sedang memperhatikan sebuah lemari. Dan ketika dicek, Natalie menemukan bekas cakaran aneh. Meskipun heran, tapi mereka pikir ini adalah ulah tikus. Singkat waktu, malam pun tiba. Lagi-lagi si dogi kembali bertingkah aneh. Odie, come on, you're killing me. Entah bayangan apa itu. Namun karena Kevin tidak sempat melihatnya, ia pun langsung menuju kamar. Tapi setibanya di kamar, Natalie pun kaget karena ia mengira suaminya ini sedang mandi. Sontak Natalie pun menyuruh Kevin untuk memeriksa WC yang dari tadi terdengar seseorang memainkan air. No, there's nobody in here.
Tapi ternyata Kevin tidak menemukan sesuatu yang aneh. Di malam berikutnya, Natalie merasa senang ketika mendapat kejutan makan malam dari suaminya. Suasana bahagia pun kembali mereka rasakan setelah sekian lama hidup berpisah. Dan makin lama, getaran Gabrut mulai menjalar sampai ke dalam cangcut. Dan hingga pada akhirnya terjadilah aksi bergabrut ceria yang selama ini mereka nantikan. Di keesokan harinya, Natalie mandi junub setelah totalitasnya melayani sang suami. Ketika sudah selesai, ia merasa senang saat melihat sebuah tulisan alay yang ditunjukkan kepadanya. Kemudian Natalie menemui Kevin sebelum mereka melakukan kegiatannya masing-masing. Terlihat pasangan ini pun merasakan lagi kemesraan yang selama ini sudah hilang. Apalagi Kevin sudah kembali garang dengan cacing berurat varisesnya ketika di kasur. Lalu Natalie membicarakan soal tulisan ceringnya tadi. Akan tetapi, Kevin tidak merasa telah menulis hal seceringe itu. Dirasa Kevin cuman malu, Natalie pun mengabaikannya saja. Setelah Kevin berangkat kerja, Natalie sedang prepare untuk mendatangi rapat bersama para petinggi Ozone Wear and Fashion. Lalu ia dihubungi Dina sambil menunggu si Dogi yang sepertinya pengen diajak main. Okay, look, I have to get ready for this meeting, okay? Go. Melihat bola tenis ke bawah ranjang, Natalie mencari alat untuk mengambilnya. Sontak Natalie pun kaget karena bola tenis tadi tiba-tiba sudah berada di atas kasur. Untuk yang satu ini, Natalie jelas sulit untuk menerimanya, terlebih karena di rumah ini ia cuman sendirian. Saat malam kembali poek, Natalie terbangun karena suhu rumah tiba-tiba menjadi sangat dingin. Lalu ia pun merasa heran karena si AA belum juga pulang. Betapa kagetnya Natalie saat sebuah tangan muncul di depan kamarnya. Akhirnya, sosok misterius itu menyergap Natalie. Singkat cerita, Natalie terbangunkan oleh kedatangan suaminya yang baru saja pulang. Terlihat Natalie pun kaget karena sudah pindah dari dalam kamar. Lalu, Natalie menceritakan kejadian aneh yang baru saja ia alami. Akan tetapi, Kevin menganggap itu cuma mimpi buruk Natalie saja. Meskipun sulit untuk menerimanya, tapi Natalie berusaha untuk percaya. Di malam berikutnya, Kevin dan Natalie menugaskan Dina untuk menjaga rumah. Karena pada malam ini mereka akan mengajak sang ibu untuk makan malam di rumah ini. Tak lama kemudian Dina mendengar si Dogi yang menggonggong di dalam rumah. Dirasa ada yang gak beres dengan si Dogi, Dina pun langsung mencarinya. Hey. Saat menemukan si Dogi, Dina merasa heran karena si Dogi terlihat lemah. Tapilah bodoh amat, Dina yang tidak peduli pun pergi ke lantai 2, tapi tiba-tiba karena terlalu banyak keanehan, Dina pun memutuskan untuk kabur. Kemudian ia berusaha membawa si Dogi yang kini entah berada di mana. Mendengar suara langkah kaki, Dina langsung mencari tempat untuk bersembunyi. Akhirnya, sosok misterius itu membawa Dina entah kemana. Selang beberapa saat, Natalie dan Kevin tiba di rumah. Karena rumah terlihat sepi, Natalie menganggap jika Dina tidak jadi datang ke rumahnya.
Singkat cerita, mereka pun makan malam bersama sang ibu dengan menu spesial dari Ojon's Food. Terlihat ibu Natalie pun merasa senang karena rumah tangga anaknya kini sudah membaik. Tapi tiba-tiba sontak Kevin pun panik ketika mobil kreditannya dibakar seseorang. Ia pun merasa jika pelaku misterius itu tidak suka dengan keberadaannya di rumah ini. Di keesokan harinya, Natalie menemui Claudia untuk mencari petunjuk terkait kejadian semalam. Namun setelah menceritakan semuanya, wanita ini tidak bisa menebak siapa pelaku itu. Claudia pun tidak habis pikir kenapa di rumah kakaknya itu selalu saja terjadi kejadian aneh. Lalu ia menceritakan tentang kejadian yang menimpa kakaknya yang bernama Jay. Rupanya Jay adalah seorang pria yang sejak dulu doyan selingkuh, hingga suatu ketika istrinya yang bernama Erin membalas kelakuan Jay dengan berselingkuh juga. Tapi Claudia mengatakan jika Jay tidak mungkin menghabisi istrinya begitu saja. Namun yang pasti, dulu Erin memang memiliki rencana jahat kepada Jay. Lalu tiba-tiba Robert yang sedari tadi menguping pembicaraan langsung menghampiri mereka. Saat Natalie bergegas pulang, Robert menyusulnya dan meminta agar Natalie menjual rumah itu kepadanya dengan harga yang lebih murah. Namun ketika Natalie menolak, Robert pun berkata, "Percayalah, kau tidak akan betah di rumah itu." Melihat Robert yang begitu ngotot, Natalie pun langsung pergi. Setelah mengunjungi rumah Claudia, Natalie bersama Kevin sedang memeriksa kondisi si Doggy yang sejak kemarin masih lemah. Tak lama kemudian, Bu Dokter datang dan mengatakan jika dalam darah si Doggy terdapat sebuah racun yang mematikan. Parahnya lagi, kondisi si Doggy tidak mungkin selamat dan hanya akan terus membuatnya menderita. Lalu si dokter menyarankan untuk melakukan suntik podar saja guna menghentikan penderitaannya. Dirasa itu yang terbaik, dengan berat hati mereka pun mengikuti saran Bu Dokter. Singkat waktu, malam pun kembali poek. Seperti biasa, Natalie dan Kevin terbangun karena mendengar sesuatu yang aneh dari balik pintu kamar. Dan ketika akan memanggil bantuan, Natalie pun heran karena HP-nya sudah menghilang. Tapi tetap saja mereka tidak menemukan apapun. Di keesokan harinya, Kevin memasang CCTV sebelum berangkat kerja. Ia pun berharap akan menemukan jawaban atas semua keanehan yang terjadi di rumah ini. Saat malam datang, Natalie pun menemukan HP-nya di dalam dapur. Lalu ia merasa heran karena di dalam HP tersebut terdapat banyak foto sewaktu ia dan suaminya tertidur. Entah siapa yang melakukannya. Apakah juri paparazi? Lagi-lagi pemutar musik menyala dengan sendirinya. Dirasa ada seorang penyusup, Natalie pun segera menghubungi polisi. Please, I need somebody to write on the phone, okay? Okay. How many intruders are there? Are they close? They're on the way, but I need you to answer. Setelah berhasil menghubungi polisi, tiba-tiba saat dikejar sosok misterius, Kevin pun tiba di rumah. Singkat cerita, kepolisian melakukan pemeriksaan di rumah Natalie. Akan tetapi, seorang kanit reskrim mengatakan jika ia tidak menemukan tanda-tanda dari sosok misterius itu. Terlihat mereka pun heran bercampur kecewa dengan kabar tersebut. Setelah beberapa saat, luka lebam di tubuh Natalie membuat wanita ini semakin muak dengan teror di rumah ini. Apalagi saat Kevin terus menuduhnya cuman berhalusinasi. Sontak perkataan itu pun membuat mereka cekcok.
Adu bacot pun semakin seru saat Kevin menganggap jika foto-foto misterius itu adalah perbuatan selingkuhan Natalie yang bersembunyi di rumah ini. Karena Kevin malah membuatnya semakin emosi, Natalie pun memutuskan kembali ke rumahnya yang dulu. Di keesokan harinya, si Kanit memanggil Kevin untuk mengecek hasil rekaman CCTV. Dan ternyata dalam rekaman itu tidak ada tanda-tanda seorang penyusup di rumah Kevin. Namun jika kita perhatikan, sosok misterius itu berada di tempat yang tidak terjangkau kamera. Tapi bagi mereka, tetap saja berpikiran jika Natalie cuman berhalusinasi. Setelah mengetahui semuanya, Kevin mengajak Natalie menemui bukolog. Tapi tetap saja cara ini malah membuat mereka cekcok dan saling merasa paling benar. Karena tak menemukan pencerahan, mereka pun kembali pulang ke rumahnya masing-masing. I don't understand how I'm the bad guy here when all I'm doing is looking out for you. Coward! Someone help! Someone call... Sontak Natalie pun panik saat Kevin kesakitan lalu pingsan. Singkat cerita, Natalie membawa suaminya itu ke rumah sakit. Lalu seorang dokter mengatakan jika di dalam darah Kevin mengandung racun dari tanaman langka. Bu dokter pun merasa jika ada seseorang yang dengan sengaja meracuni Kevin. Tapi untung saja dosis yang Kevin terima masih terbilang kecil. Mendengar kabar tersebut, Natalie pun merasa jika racun ini yang juga menyebabkan si doginya mati. Sekembalinya mereka ke rumah, Natalie menyiapkan kamera untuk ia tempatkan di lokasi yang tidak terekam CCTV. Ia pun berharap cara ini bisa memberikannya jawaban dari semua keanehan yang belum terpecahkan. Di keesokan harinya, Kevin kembali bugar dan akan kembali beraktivitas. Namun karena insiden kemarin, mereka pun akhirnya kembali baikan. Singkat waktu lagi, malam pun poek-poek lagi. Ketika suaminya belum pulang, Natalie kedatangan tamu yang merupakan seorang pemuda asing. Lalu tiba-tiba, pemuda itu berusaha menggabrut Natalie dengan brutal. Tapi untung saja Natalie berhasil membela diri dan melukai pemuda tersebut. Di keesokan malamnya, Natalie dan Kevin dipanggil pihak kepolisian terkait kasus penggabrutan kemarin. Rupanya si Kanit sudah berhasil mengenali siapa pelakunya. Dan sungguh di luar dugaan, ternyata pemuda itu adalah suruhan Robert yang kini sudah ditangkap. Rupanya Robert melakukan teror itu agar Natalie tidak betah dan menjual lagi rumahnya. Akan tetapi, setelah diinterogasi lebih lanjut, Robert mengaku jika ia tidak pernah memasuki rumah Kevin. Dan itu berarti, keanehan dan teror yang selama ini Natalie alami bukanlah perbuatan Robert. Lalu kira-kira apa atau siapa ya sosok misterius itu? Lanjut dulu. Lalu, si Kanit menemukan fakta lain dari kesaksian Robert yang ternyata memiliki banyak hutang Junaid Slot. Ia pun akhirnya melakukan bisnis jual beli rumah dengan cara yang licik. Maka dari itu, ia mengirimkan seseorang untuk mengganggu penghuni rumah supaya tidak betah dan dijual lagi padanya dengan harga yang murah. Mendengar hal itu, sontak Natalie pun mengerti dengan perkataan Robert tempo hari yang berkata, jika Natalie tidak akan pernah betah di rumah itu. Sekembalinya ke rumah, Natalie merasa jika selama ini Kevin tidak pernah mengerti dengan apa yang ia alami. Merasa sudah capek, Natalie pun mengatakan jika dirinya ingin mengajukan cerai di KUA. Daripada mendengar curhatan pidosaeun, Kevin pun memilih untuk tidur saja. Di keesokan harinya, tiba-tiba Kevin mendapat pesan dari Natalie agar Kevin tidak usah pulang malam ini. Melihat pesan tersebut, Kevin pun merasa jika Natalie serius ingin bercerai. Ketika malam kembali poek, Natalie pun menyesal dengan perkataannya kemarin. Lalu ia pun meminta maaf dengan mengirimkan pesan suara. Natalie pun menyuruh Kevin untuk segera pulang karena ia ingin adu gabrut di dalam bak mandi. Assume that you're still at work, but if you could come home soon, call me. Hello? Hey, how's it going? Meskipun kaget, tapi Natalie merasa lega karena Kevin mengabarinya jika ia sedang dalam perjalanan pulang. Lalu di dalam telepon Kevin bertanya tentang pesan yang ia terima tadi siang.
Mendengar hal tersebut, Natalie pun kaget karena merasa tidak pernah mengirimkan pesan tersebut. Namun ketika Kevin mengirimkan screenshotan, Natalie pun merasa jika seseorang telah membajak HP miliknya. Dalam keadaan panik, ia langsung mengecek rekaman ketika Natalie masih tidur. Oh my god, ternyata benar. Terlihat sosok misterius sedang mengutak-ngatik HP-nya. Dan tanpa Natalie sadari, kini sosok misterius itu sedang keluar dari pintu rahasia di dalam lemari. Akhirnya, sosok misterius itu berhasil menangkap Natalie. Singkat cerita, Natalie tersadar ketika dirinya sudah berada di ruangan rahasia. Di tempat ini pula, ia melihat banyak foto Erin bersama selingkuhannya. Ternyata, selama ini si pemilik rumah yang bernama Erin doyan berselingkuh dengan berondong. Kemudian Natalie melihat foto Erin modar bersama seorang pria dengan kondisi kepala yang bucat. Natalie pun mulai menduga jika si pria yang modar itu adalah selingkuhan Erin. Namun selama ini orang-orang menganggap mayat itu sebagai suaminya Erin yang bernama Jay, karena kondisi jasadnya yang sulit dikenali. Melihat wajah si sosok misterius, Natalie pun kini yakin jika pria gondrong ini adalah suami Erin yang bernama Jay. Dan dugaannya benar jika yang mati bersama Erin adalah si berondong yang sudah dibunuh Jay karena cembokur berat. Hingga akhirnya Jay yang depresi berat menjadi gila dan selalu membuat onar pada setiap keluarga yang menempati rumah ini. Di tengah ketakutannya, Natalie berusaha menyadarkan pria burik ini dengan berkata, "Aku tahu jika yang kau lakukan hanya untuk membela diri dari rencana jahat istrimu dan juga selingkuhannya. Namun karena kini Jay sudah gelo, ia pun cuman pelangak-pelongo dengan gigi kuningnya." Lalu tiba-tiba Jay melihat kedatangan Kevin dari CCTV. Melihat hal itu, Jay pun bersiap untuk menghabisinya. Di sisi lain, Kevin mencari keberadaan istrinya yang ia kira sedang memberikan kejutan romantis. There you are. Dirasa Natalie sudah siap digabrut, Kevin pun langsung melancarkan serangan. Betapa kagetnya Kevin saat menemukan jasad Dina yang sudah membusuk. Setelah membuat Kevin pingsan, Jay mencari keberadaan Natalie sambil membawa suntikan beracun. Sementara itu, Natalie yang sudah berhasil lolos langsung bersembunyi saat mendengar kedatangan Jay. Tepat pada waktunya, Kevin berhasil melumpuhkan Jay dengan suntikan beracun. Dengan fatality dari Natalie, Jay yang terzolimi istrinya pun akhirnya tewas. Dan kini Natalie dan Kevin pun akhirnya bisa bernafas lega. Beberapa hari berlalu, Natalie dan Kevin sedang prepare untuk pindahan rumah. Mereka pun berharap jika di tempat baru nanti, mereka bisa merasakan ketenangan, kebahagiaan, dan berkah.
Apakah itu cuma karena angin atau masih ada seseorang yang menghuninya? Ah, bodoh amat. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana? Masih bingung juga? Jadi gini ya, semua kejadian ini berawal dari perselingkuhan Erin bersama seorang berondong. Hingga Erin pun tega dengan membuat rencana pembunuhan pada suaminya sendiri yang bernama Jay. Akan tetapi Jay yang sudah muak dengan tingkah istrinya lebih dulu menghabisi mereka berdua sebelum rencana mereka terjadi. Dan hingga pada akhirnya, Jay yang merasa bersalah kini menjadi gila dan memilih bersembunyi di ruangan rahasia rumah itu. Ia pun tidak segan-segan mengganggu dan meneror siapa saja yang menempati rumah tersebut. Kejadian itu pun dimanfaatkan oleh Robert untuk meraup keuntungan dengan cara menjual rumah itu kepada orang lain dan berharap si pembeli tidak betah hingga menjual kembali rumah itu dengan harga yang murah. Robert pun sebenarnya tahu jika yang mati dengan tangkurak yang bucat itu bukanlah Jay, melainkan selingkuhan dari Erin. Namun ia tetap membiarkan kasus itu menjadi misteri karena ia ingin Jay yang sudah gila terus menghantui siapa saja yang membeli rumah itu. Begitupun saat Natalie dan Kevin membeli rumah tersebut. Namun setelah melewati banyak kejadian aneh, akhirnya mereka berhasil keluar dari teror mengerikan di dalam rumah itu. IMDb untuk film ini adalah 5,3 dan menurut Sekayang cocok diberi nilai 6,5 karena ceritanya yang terbilang kompleks, penuh tanda tanya dan ending yang bahagia. Meskipun pintu tiba-tiba tertutup entah oleh apa. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Aftermath 2021. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye!